Asam lambung naik atau reflux gastroesophagus adalah kondisi di mana asam dari lambung mengalir kembali ke kerongkongan, menyebabkan sensasi panas atau nyeri di dada yang sering disebut heartburn. Gejala lain yang mungkin muncul adalah rasa pahit atau asam di mulut, perut kembung, sulit menelan, dan batuk-batuk. Kondisi ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti pola makan yang tidak teratur, konsumsi makanan pedas atau asam berlebihan, stres, serta kebiasaan langsung berbaring setelah makan. Dalam ilmu kesehatan Islam, tubuh dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga keseimbangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pentingnya tidak berlebihan dalam makan, karena perut yang terlalu penuh dapat menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, mengenali pemicu pribadi adalah langkah pertama yang penting. Saat gejala mulai terasa, segera hentikan aktivitas makan atau minum yang berpotensi memperparah, seperti minum kopi atau soda. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah duduk tegak atau berdiri. Hindari posisi berbaring atau membungkuk karena gravitasi dapat membantu menahan asam di lambung. Jika memungkinkan, berjalan perlahan-lahan dapat membantu proses pencernaan. Minum air putih hangat secara perlahan dan sedikit demi sedikit dapat membantu membersihkan kerongkongan dari asam dan menetralisir sensasi panas. Hindari air dingin karena dapat merangsang produksi asam lebih banyak. Dalam hadits, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk minum air dengan posisi duduk dan tidak tergesa-gesa, yang secara tidak langsung juga bermanfaat untuk mencegah refluks. Beberapa bahan alami yang mudah ditemukan di rumah dapat membantu meredakan gejala. Madu, yang disebut dalam hadits sebagai obat dari berbagai penyakit, dapat dikonsumsi 1 sendok makan secara langsung atau dicampur dengan air hangat. Madu memiliki sifat anti radang dan dapat melapisi dinding kerongkongan yang teriritasi. Jahe, baik dalam bentuk air rebusan atau jahe segar yang dikunyah sedikit, juga dikenal dapat mengurangi mual dan menenangkan lambung. Kurma, makanan sunnah Rasulullah, mengandung serat dan mineral yang baik untuk pencernaan. Mengunyah beberapa butir kurma dapat membantu menetralisir keasaman. Namun, perlu diingat bahwa bahan alami ini adalah pertolongan pertama, bukan pengganti konsultasi medis jika gejala sering berulang atau parah. Stres dan kecemasan merupakan pemicu umum naiknya asam lambung karena dapat meningkatkan produksi asam. Lakukan teknik pernapasan dalam secara perlahan. Tarik napas panjang dari hidung selama 4 hitungan, tahan napas selama 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan dari mulut selama 6 hitungan. Ulangi beberapa kali hingga tubuh terasa lebih rileks. Dalam Islam, zikir dan sholat juga menjadi sarana penenang hati yang sangat efektif. Mengambil wudhu dengan air yang sejuk dapat membantu menenangkan sistem saraf. Duduk dengan tenang sambil membaca zikir seperti La haula wala quwata illa billah dapat mengalihkan fokus dari rasa tidak nyaman dan mendatangkan ketenangan batin yang berdampak positif pada kondisi fisik. Untuk mencegah kekambuhan, terapkan pola makan teratur dengan porsi kecil tetapi lebih sering. Hindari makanan berlemak tinggi, terlalu pedas, asam, dan minuman berkarbonasi. Beri jeda minimal 2-3 jam setelah makan sebelum berbaring. Tinggalkan kepala tempat tidur sedikit lebih tinggi dapat membantu secara mekanis. Perbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, dan probiotik alami seperti yogurt. Jika gejala asam lambung naik terjadi lebih dari 2 kali seminggu, disertai nyeri hebat, penurunan berat badan, atau sulit menelan, segera konsultasikan ke dokter. Ini bisa menjadi tanda kondisi yang lebih serius seperti GERD atau tukak lambung. Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan itu mencakup juga kesehatan fisik kita. Dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga keseimbangan dalam konsumsi, sebagai fondasi utama kesehatan lambung dan tubuh secara keseluruhan. Mari jadikan gaya hidup seimbang ini sebagai bagian dari ketaatan kita.